Oke guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Jenal di channel MJT Official. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan berbagi sedikit cerita ya, pengalaman aku selama nge-YouTube kurang lebih dari 2 tahun lebih ya. Aku dari tahun 2000 berapa ya? Aku monetasinya tahun 2019 awal aku mulai monetasi sampai sekarang. Tapi kalau mulai YouTube-nya sih aku seriusnya mulai dari tahun 2018. Jadi kira-kira itu gimana hitungnya? 2018, 2019, udah anggap aja lah setahun lebih mau ke 2 tahun lah. Aku mulai YouTube pas sudah dimonetasi gitu. Jadi aku di sini mau bagi cerita atau sedikit pengalaman kepada kalian semua gitu ya. Ya barangkali pengalaman aku ini berguna dan bermanfaat buat kalian ya. Siapa tahu juga bisa menginspirasi buat teman-teman yang baru mulai nge-YouTube gitu. Jadi di sini aku mau cerita kalau dulu aku pertama kali nge-YouTube itu adalah sebuah keisengan. Aku pernah baca artikel bahwasanya YouTube itu istilahnya aku dulu tuh browsing lah gitu. Gimana sih penghasilan dari internet gitu, cara mendapatkan penghasilan dari internet gitu. Muncullah YouTube nomor 1. Aku baca itu waktu masih SMA, kira-kira 2017 apa 2016 itu aku kurang begitu ingat ya. Jadi apa sih caranya, gimana sih caranya, jadi aku browsing YouTube itu gimana sih buat video aku pelajari. Itu sangat rumit banget menurut aku pertama kali mengenal kan. Udah mikirin tugas sekolah ya kan, mikirin tugas sekolah, mikir YouTube pula lagi kan. Nah, bahasanya dulu waktu memang aku SMA sih aku hobi banget menghasilkan uang gitu. Mas salah satu hobiku adalah menghasilkan uang waktu pada saat aku sekolah dulu. Ya sambil sekolah aku sambil mengais pundi-pundi rupiah gitu. Ya di samping membantu orang tua juga sih aku jadinya punya jajan sendiri dan punya uang pribadi gitu. Oke, gitulah sedikitnya. Jadi aku browsing kan, aku dapat di YouTube tadi, aku mulai cari tahu dan aku mulai upload video yang menurut aku suka kan, karena dulu ceritanya kan kalau waktu buat konten itu kita harus buat konten yang apa yang kita suka gitu. Ya kan? Jadi waktu itu aku suka apa ya? Aku suka cover lagu waktu itu. Aku suka cover lagu, jadi aku cover lagu gitu ya. Ternyata memang susah banget ya antara, pokoknya cover lagu tuh susah banget editingnya kalau dengan alat seadanya gitu ya. Jadi yang tadi suaranya bagus jadi jelek gitu. Padahal sih enggak juga sih. Ya menurut aku sih suaraku bagus menurut aku sendiri. Tapi pas di editing itu, pas proses editing ya, namanya alat seadanya kan. Ya hasilnya jelek gitu, jadi dan kok jelek kali gitu. Ya akhirnya aku ya udahlah nonton situ, nggak mau situ gitu. Jadi aku sambil share juga waktu itu ke teman-teman dan akhirnya nggak laku. Itu pertama kali aku buat YouTube. Terus kemudian gimana ya? Terus pada itu aku punya jaringan ya, istilahnya ada apa ya? Jadi ini apa adanya aja lah ya. Jadi adalah tetangga gitu kan, tetangga. Dia tuh penggemar barang antik gitu, penggemar barang antik. Jadi dia tuh numpang WA ke aku gitu. Jadi video kirim-kirim barang antik itu mulai dari waktu itu tokek gitu kan, tokek, terus keris inilah, batu merah delima lah itu ya, jenglot lah apalah ya, pokoknya berbau-bau antik gitu lah, antik-antik dan mistis gitu. Jadi kan penuh di apa namanya, aduh jatuh, penuh di memori HP aku gitu. Jadi isinya HP aku tuh barang-barang antik itu gitu kan. Jadi aku berpikir seperti ini, buat apa lah ya kan, ini aku hapus tapi kayaknya langka gitu videonya, kayaknya langka gitu pada saat itu kan. Aku hapus apa gimana ya video ini gitu aku. Jadi aku iseng aja lah upload aja di Facebook lah, di Facebook, di YouTube gitu, siapa tahu ada yang suka, dia mau nonton gitu kan. Ya udah aku upload di Facebook, di YouTube kan, tiba-tiba langsung banyak yang nonton gitu. Ya nggak langsung sih, perlahan gitu kan, karena aku juga buat judulnya yang judul-judul yang menggiurkan gitu. Jadi ya banyak juga yang nonton, prospek juga nih pada saat. Cuman aku masih cuek-cuek aja gitu. Lama-lama semenjak jadi tetangga itu semakin sering mengirim, jadi aku semakin numpuk nih. Udahlah upload aja semuanya. Aku upload di YouTube gitu kan. Aku upload lumayan banyak juga pada saat itu. Jadi udah banyak gitu kan. Sama jebol nontonnya sampai ratusan ribu gitu. Wah, aku kaget banget pada saat itu kan. Banyak juga yang nontonnya kalau gini. Tapi aku tuh nggak suka sebenarnya gitu. Aku tuh nggak suka hal seperti itu gitu. Jadi itu dibilang kebetulan lah ya gitu. Video itu aku upload kan di YouTube gitu kan. Kebetulan juga, tapi aku pada saat itu kan namanya kan waktu itu mengejar jam tayang dan 1000 subscriber gitu kan. Ya aku terusin lumayan ini, tapi aku nggak suka dan kontennya lumayan susah gitu. Jadi aku harus tunggu orang ngirimin baru punya konten. Kalau nggak ada yang ngirimin nggak punya konten. Jadi susah kan kalau gitu.
Jadi sempat terhambat 2 bulan nggak ngirim, nggak 1 bulan sampai 1 bulan tuh aku nggak ada upload video itu lagi karena orangnya udah pindah dari daerah aku gitu. Jadi aku lumayan bingung juga cari kontennya. Dan lama-lama aku tuh berpikir bahasanya banyak yang mengejas itu, maksudnya banyak komentar-komentar netizen yang pedas-pedas sebelah gitu lah, pedas-pedas gurih-gurih gitu. Apa sih konten nggak bermutu gini-gini gitu. Sebenarnya ya lumayan menyakiti hati juga sih sebenarnya. Tapi aku berpikir udahlah nggak penting itu. Yang penting aku upload aja kan, nyari 1.000 subscriber dan 40 jam tayang gitu. Pada saat itu. Lama-lama aku berjalan kan, seiring berjalannya waktu gitu. Terus aku berpikir gini, apa sih kayak gini, kayaknya aku kalaupun aku gini tuh nggak akan jadi apa, masa depannya nggak jelas gitu loh. Mungkin hanya saat itu aja lagi musim aja, makanya banyak yang nonton itu kan. Aku tuh jadinya gimana ya, nggak jadi diri sendiri gitu. Karena kalau kita nge-YouTube tuh sebenarnya lebih enak tuh jadi diri sendiri gitu, lebih asik aja bawaannya gitu. Apalagi kalau konten-konten seperti ini tuh jadilah diri sendiri. Udah kan, jadi udah aku udah mulai berpikir lah, jadi aku buat apa lah ya kira-kira. Aku mulai lah mereview barang gitu kan. Jadi aku udah mulai mereview barang, terus aku ya review barang, terus aku buat tutorial dan tips gitu kan. Tutorial itu berdasarkan pengalaman ya. Aku ngasih tutorial ke orang karena aku juga sebelumnya belajar gitu caranya gimana. Terus akhirnya aku punya ilmu kan, aku bagikan di channel YouTube aku ini ya kan. Ya udah aku bagikan gitu, ya lumayan lah. Jadi yang nonton lumayan banyak juga. Terus ya aku segitu senang, jadi yang komentar tuh, makasih ya bang tutorialnya, semoga sehat selalu gitu. Wah, siapa sih yang gak senang doain kayak gitu ya, semoga rezekinya lancar. Siapa yang gak senang doain kayak gitu coba. Jadi dari video sebelumnya kan barang antik tuh banyak yang ngejas, apa sih gini gak bermutu. Terus ketika aku buat video konten tutorial tuh, terima kasih bang tutorialnya ya bang, ditunggu tutorial yang terbarunya lagi, terima kasih reviewnya bang, semoga rezekinya lancar, disehatkan selalu gitu. Siapa yang gak senang, pasti kalian semua senang kan. Dari situ mulailah kebuka pikiran, biarlah yang nonton sedikit tapi videonya bermanfaat dan kita dapat pahala juga karena kita membantu orang lain, seperti itu. Dari situ aku udah mulai, tapi video barang antik belum kehapus sih. Cuman dari video ini, dari sebelumnya udah mulai kurangin video barang antiknya, aku mulai fokus ke tutorial, konten-konten yang menghibur gitu ya, dan berguna buat orang lain gitu aja sih sebenarnya. Dan dari situ aku mulai, ya udahlah kita mulai fokus ke sana aja gitu. Jadi itu sih pengalamanku sebenarnya. Dan kalau buat aku pribadi sih malah terserah sih kalian gimana. Kalau aku sendiri ya dulu gitu. Ya karena memang susah sih cari 1.000 subscriber dan 40 jam tayang tuh, jadi aku buat video-video yang meledak, maksudnya video-video yang aneh gitu kan. Orang Indonesia tuh sukanya yang aneh-aneh gitu. Oke lanjut, jadi gitulah ya. Aku jadi mulai fokus aja ke situ, jadi lebih senang aja lah. Oh iya, aku lupa menceritakan tentang gajian ya. Jadi aku pertama kali YouTube itu gajinya nggak banyak, nggak tahu entah kenapa ya. Mungkin karena durasi video aku pendek itu, jadi iklan yang masuk itu iklan-iklan yang murah-murah gitu ya. Jadi pertama kali aku gajian tuh aku 2 bulan, itu gajinya 3.400.000. Itu gaji pertama aku, nggak banyak kok, cuma 3.400.000 gaji pertama, dan itu pun 2 bulan. Karena pendapatan yang pertama itu sekitar 1 juta, terus yang kedua entah berapa gitu kan, terus gitulah meledak gitu kan. Ya kira-kira segitulah, 3.400.000 itu gaji pertama aku. Itu sangat membanggakan sekali. Karena pada saat itu aku masih sekolah sih. Jadi udah sekolah apa enggak ya? Udah nggak sekolah di pada situ. Jadi wow, ternyata beneran gitu ya. Karena sempat juga aku nunggu surat Google AdSense itu sampai 3 bulan lamanya. Jadi 3 bulan itu cukup lama aku nunggu surat Google AdSense itu. Aku kira nggak bakalan datang, dan walaupun sebenarnya kalau surat Google AdSense-nya nggak datang sih, kita bisa verifikasi pakai KTP gitu. Cuman pada saat itu KTP aku fotonya burak. Dan kalau kita verifikasi pakai KTP, foto KTP-nya nggak boleh burak. Tuh jadi udahlah ikhlas aja sih tuh, kalau nggak apa ya udahlah gitu aja gitu, pasrah. Ternyata aku dapat telepon dari kantor pos. Kalau kalian mau tahu kenapa aku dapat telepon kantor pos, jadi aku tuh ke sana gitu kan, terus aku minta nomor WA-nya karyawan itu. Ya itu, jadi setiap hari daripada aku setiap hari datang ke sana karena jauh juga dari rumah aku ke kantor pos, jadi aku minta nomor WA-nya sama petugas kantor pos itu kan. Ya ada, aku setiap pagi aku WA-in terus setiap pagi sampai dia mulai bosan itu, kurang lebih sekitar seminggu lebih lah. Jadi tiba-tiba dia nelpon aku, bang ini suratnya sudah datang gitu. Oh nggak senangnya aku pada saat itu kan. Pertama lo ya, istilahnya satu kecamatan cuma aku sendiri gitu kan, membanggakan sih walaupun sebenarnya nggak banyak yang tahu. Ya udahlah seperti itulah ya kan, senang lah ya kan. Dah gitu aja sih mungkin untuk pengalaman aku seputar YouTube sih, aku ngalamin hal seperti itu ya cerita aku. Semoga inspirasi sih. Kalau pesan aku buat kalian semua itu
jadilah diri sendiri ya. Kalau kalian menge-YouTube gitu kan, janganlah kejar uang. Jadi kelas sebuah hobi, tapi kalau mau ngejar uang juga boleh sih. Ya kalian harus kreatif dong, harus buat sesuatu yang menarik. Dan kalaupun kalian masih baru di YouTube, jangan lupa untuk selalu belajar karena YouTube itu selalu update ya. Ya kita belajar banyak ya dari YouTube, mulai dari pembuatan judul, SEO YouTube, pengambilan gambar, lighting seperti ini gitu ya, background ya kan, gimana cara bicara di kamera yang lancar gitu. Jadi orang lain tuh betah bicara sama kita. Oh ya, ngomong-ngomong, ini adalah kursi Free Fire ya. Guys. Enggak sih sebenarnya ini aku barusan pindah rumah sih. Kalau kalian tertarik buat room tour, silakan komentar di bawah sih. Cuman aku nyaman aja di sini kemarin buat video yang itu, jadi enak aja, seru gitu. Oke, mungkin gitu aja sih pengalaman aku seputar YouTube. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik, silakan tinggal komentar di bawah. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan subscribe bagi yang belum. Jangan lupa juga buat follow akun Instagram @mzofficial ya. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan gitu ya di situ atau apa gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol, kita kan teman-teman gitu. Jadi aku udah anggap kalian seperti saudara lah ya. Subscriberku adalah saudaraku gitu. Iyalah, terima kasih banyak sudah subscribe sampai sejauh ini, menuju 23.000 subscriber. Terima kasih banyak. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya gitu, dan tidak kekurangan suatu apapun gitu ya. Amin gitu ya. Oke, bersama saya Jenal, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terus belajar, terus berusaha, jangan mudah putus asa gitu ya. Dan terus bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kalian semua ya. Gitu intinya, pokoknya jangan pernah mengeluh lah. Kita harus bersyukur. Jadi orang tuh kayak gitu, nggak boleh ngeluh-ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Apa sih gitu ya kan? Ya pokoknya gitu sih. Aku coba ngelucu sih sebenarnya, cuman belakangan ini aku udah mulai nggak lucu. Nggak tahu kenapa. Dulu waktu zaman sekolah aku tuh lucu, tapi lama-lama aku nggak lucu. Nggak tahu entah karena tekanan hidup atau tekanan batin, aku juga nggak tahu. Pokoknya intinya aku akan selalu menjadi orang yang menghibur buat kalian semua. Terima kasih buat para subscriber yang udah subscribe ya, buat para komentator yang suka komen. Kalian semua sangat luar biasa. Terima kasih. Oke, bersama saya Jenal, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam MJ Official. Dan jangan lupa untuk bersyukur.